Percaya
mengagumi Engkau Yesus sebagai juru selamat kami, penebus kami Tuhan. Terima kasih Yesus atas pujian, penyembahan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ini semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya Engkau berfirman atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Taruh firman-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami siap membuka hati kami, karena kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengajar kami, yang sanggup mengubahkan kami, yang sanggup memulihkan kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu pagi hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan nanti Tuhan, semuanya adalah pesan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kehidupan Susan Boyle, juara kedua acara kompetisi Britain's Got Talent tahun 2009, menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dalam masa depan yang sempit. Keberhasilan Susan Boyle dalam kompetisi tersebut mengakibatkan namanya meroket sehingga menjadi salah seorang penyanyi papan atas dunia. Hanya dalam waktu 3 tahun sejak ia mengikuti kompetisi tersebut, ia telah meraup pendapatan sebesar 22 juta pound sterling atau sekitar 420 miliar rupiah. Perlu diingat bahwa latar belakang kehidupan Susan Boyle cukup memedihkan. Yang bersangkutan lahir dengan mengalami hambatan pada pertumbuhan sel-sel otak yang disebut sebagai Asperger Syndrome. Sebagai akibat, di masa bocah, ia mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah dan sering dibully serta diolok-olok oleh teman-temannya. Ketika mengikuti kompetisi Britain's Got Talent, penampilan Susan Boyle yang saat itu berusia 47 tahun sangat sederhana. Tata rambut maupun dandanannya sangat biasa. Singkat kata, berlainan dengan para peserta lainnya yang bersolek seperti para artis, penampilan lahiriah dari Susan Boyle sangat kurang meyakinkan. Sehingga ketika salah seorang juri dalam acara tersebut, Simon Cowell bertanya, "Apa impianmu?" Dan ia menjawab, "Menjadi seorang penyanyi profesional." Para juri dan penonton menertawakan yang bersangkutan. Memang, Susan Boyle hidup dengan sederhana di sebuah desa kecil di Inggris. Pekerjaannya sehari-hari adalah merawat ibunya yang sudah berusia lanjut dan menyanyi secara sukarela di gereja. Semula ia merasa ragu untuk mengikuti kompetisi Britain's Got Talent karena usianya yang sudah hampir setengah abad. Hanya karena ingin menyenangkan hati ibunya yang mendesak agar dirinya mengikuti kompetisi tersebut, barulah ia mendaftarkan diri. Ketika ia menyanyikan lagu I Dream a Dream, aku memimpikan sebuah impian, seluruh penonton acara Britain's Got Talent, baik yang mengikutinya secara langsung di Clyde Auditorium di kota Glasgow, maupun yang menyaksikannya melalui pesawat televisi, terpana dan tidak sedikit yang meneteskan air mata. Kualitas suara mezzo-soprano Susan Boyle sangat memukau. Dalam waktu 72 jam, video Susan Boyle di YouTube telah disaksikan oleh 2,5 juta orang. Angka ini terus meningkat sehingga dalam waktu 9 hari saja, video tersebut sudah disaksikan oleh 103 juta pemirsa. Suatu rekor tertinggi dalam sejarah YouTube. Walaupun sejak itu ia menjadi seorang artis yang sangat terkenal di dunia, Susan Boyle tetap hidup secara sederhana di desa tempat ia dibesarkan, Blackburn di Skotlandia. Ia tetap merawat ibunya sampai yang bersangkutan meninggal dunia di usia 91 tahun pada tahun 2007. Walaupun ia telah menyanyi dalam konser-konser musik di berbagai penjuru dunia, termasuk di hadapan Ratu Inggris di Istana Windsor dan diundang untuk menyanyi di Gedung Putih Amerika Serikat. Namun Susan Boyle dengan setia tetap menyanyi di gerejanya.
serta melakukan pelayanan kunjungan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia di desanya. Memang, seperti yang telah saya katakan tadi, masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dalam masa depan yang sempit. Bila kita bergerak maju ke arah yang benar, maka masa depan yang bersinar akan terbentang lebar di hadapan kita. Hal itu pula lah yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Ruth, yang kehidupannya dicatat dalam kitab yang diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu kitab Ruth dalam kitab Perjanjian Lama. Melalui diri Ruth, kita melihat contoh dari orang yang kehidupannya mengalami awal yang baru atau restart. Yang bersangkutan adalah teladan dari pribadi yang moving forward atau bergerak ke depan. Moving forward, meninggalkan masa lampau yang pahit. Bergerak ke depan, menembus masa kini yang sulit. Sehingga dengan demikian, masa depannya yang semula terlihat sangat sempit. Sekarang oleh anugerah Tuhan terbentang dengan sangat lebar. Kehidupan seperti itulah yang saya ingin agar semua kita mengalaminya. Sehingga masa sukar oleh karena pandemi yang sudah kita lewati selama hampir 1 tahun ini, dan yang saat ini masih terus berlangsung, tidak akan meruntuhkan hari esok kita. Sebaliknya, seperti yang dialami oleh Ruth, oleh anugerah Tuhan, masa sulit ini justru akan menjadi tumpuan bagi kita untuk meraih hari esok yang lebih gemilang. Masa depan yang indah karena kita melangkah maju, bergerak ke depan atau moving forward dalam arah yang benar. Kalau saudara percaya kepada janji Tuhan ini, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti. Untuk itu di sepanjang bulan ini, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari kehidupan Ruth. Kita mulai dengan membaca Ruth pasal 1 ayat 7 sampai 10. Ruth pasal 1 ayat 7 sampai 10. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Yang dimaksudkan dengan ia di sini adalah seorang perempuan yang bernama Naomi dan kedua menantunya yang bernama Orpa dan Ruth. Naomi adalah seorang perempuan bangsa Israel, sedangkan kedua menantunya Orpa dan Ruth adalah perempuan bangsa Moab. Mereka bertiga dalam keadaan sudah tidak bersuami. Karena suami Naomi yaitu Elimelech meninggal dunia tak lama sesudah ia dan keluarganya melakukan hijrah dari Bethlehem di Yudea ke tanah Moab. Tindakan tersebut ia ambil karena saat itu sedang terjadi paceklik yang menimpa wilayah Israel. Selang sekian waktu kemudian, kedua anak laki-laki Naomi menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Dan tak lama sesudah itu, kedua mereka juga meninggal dunia. Sehingga sekarang tinggallah mereka bertiga, Naomi dan kedua orang menantunya, Orpa dan Ruth. Suatu ketika Naomi mendengar berita bahwa bahaya kelaparan di Israel telah berlalu. Oleh sebab itu ia mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah Moab dan kembali ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem di Yudea. Kedua menantunya, Orpa dan Ruth, berjalan mengiring Naomi. Sekarang kita teruskan pembacaan Alkitab tadi. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 11 sampai 13, kita melihat Naomi memberi nasihat kepada kedua menantunya itu agar mereka kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Dengan maksud
agar mereka dapat menikah kembali. Sebab bila mereka mengikut Naomi ke negeri Israel, yaitu di Bethlehem, di wilayah Yudea atau Yehuda, kehidupan mereka akan sangat sulit. Karena bukan saja Naomi tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat menikah lagi, juga karena Naomi sendiri dalam keadaan yang sengsara. Keadaan yang ia istilahkan sebagai tangan Tuhan teracung terhadap aku. Artinya kedua menantu Naomi, Orpa dan Ruth, menghadapi dua pilihan. Pilihan yang pertama, moving forward, bergerak maju, yaitu meninggalkan kampung halaman mereka di Moab dan mengikut Naomi ke Bethlehem. Pilihan yang kedua, stepping backward, melangkah mundur, yaitu kembali ke rumah orang tua mereka di Moab. Pilihan yang harus mereka putuskan dengan risikonya masing-masing. Kalau mereka stepping backward, yaitu melangkah mundur dengan balik ke Moab, hidup mereka akan nyaman. Karena mereka akan tinggal bersama dengan orang tua mereka kembali, menikah lagi dan membangun rumah tangga yang baru. Sedangkan kalau mereka moving forward, yaitu bergerak maju dengan tetap mengikut Naomi ke Bethlehem, berbagai kesukaran sedang menanti mereka di sana. Coba pikir sejenak. Kalau saudara menjadi Orpa dan Ruth, pilihan mana yang akan Anda ambil? Moving forward atau stepping backward? Bergerak maju yang artinya akan menghadapi risiko yang tidak mudah, atau melangkah mundur yang artinya hidup dalam kenyamanan dan kemapanan. Kedua menantu Naomi tersebut mengambil pilihan yang berbeda. Keputusan yang mengakibatkan akhir kehidupan mereka juga tidak sama. Mari kita lihat pilihan yang mereka buat. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 14 sampai 17. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 17. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berpaut pada Naomi. Berkatalah Naomi kepada Ruth, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Mengharukan sekali. Di ayat 14 dicatat bahwa Orpa memutuskan untuk mengambil langkah mundur, stepping backward. Ia memilih untuk hidup dalam kemapanan. Ia kembali kepada kehidupan masa lampaunya, yaitu kembali hidup di rumah orang tuanya. Sedangkan Ruth memutuskan untuk bergerak maju, moving forward. Ia memilih untuk berjalan terus mengiring Naomi ke Bethlehem. Ia memilih untuk hidup bagi masa depan atau living for the future, bukan living in the past. Hidup di masa lalu seperti yang dipilih oleh Orpa. Pilihan yang mengakibatkan nama Ruth menjadi salah satu nama kitab dalam Alkitab. Keren kan? Coba bayangkan. Kalau nama saudara menjadi nama dari salah satu kitab dalam Alkitab. Sehingga pada waktu ibadah pengkhotbah berkata, mari sekarang kita membaca Kitab Bambang pasal 2 ayat 3. Keren, luar biasa. Saya dengar ada yang berkata, nama saya juga sudah dipakai sebagai nama kitab dalam Alkitab, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Malah dipakai 2 kali. Oh ya? Iya. Nama saya sejak lahir adalah Timotius. Di dalam Alkitab dipakai menjadi 1 Timotius dan 2 Timotius. Itu sih beda. Bukan nama saudara yang dipakai dalam Alkitab.
tetapi orang tua saudara yang meniru nama tokoh dalam Alkitab dan dipakai menjadi nama saudara. Pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari hidup dengan arah yang benar seperti yang diambil oleh Ruth ini? Hidup dengan direction yang benar, yaitu hidup bagi masa depan atau living for the future. Ada 3 pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari hidup dengan arah yang benar, a new direction ini. Yaitu yang pertama, masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Saya ulang, masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Lihatlah kehidupan dari Ruth. Masa lalu yang ia lalui sangatlah pahit. Pertama, ia lahir sebagai seorang perempuan Moab. Artinya ia bukan orang Israel. Bukan keturunan Abraham. Sehingga berada di luar perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Dari sudut itu, keberadaannya sebagai seorang perempuan Moab merupakan masa lalu yang pahit. Kedua, ia hidup sebagai seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Suatu keadaan yang di masa itu merupakan keadaan yang sangat sukar. Terlebih lagi karena suaminya bukanlah seorang yang kaya raya. Sehingga Naomi, ibu mertuanya, di dalam Rut pasal 1 ayat 21 berkata bahwa ia kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong. Singkat kata, masa lalu yang telah dilewati oleh Rut bukanlah masa lalu yang memungkinkan bagi dirinya untuk memandang masa depan sebagai hari esok yang dapat diharapkan. Langkah maju ke depan atau moving forward yang ia ambil dengan mengiring Naomi pergi ke Bethlehem ini menunjukkan bahwa Rut tidak bersedia hidup terikat pada masa lampaunya. Ia melangkah untuk hidup bagi masa depan atau living for the future. Sehingga sebagai akibat, masa lalunya yang pahit tidak membatasi dirinya ataupun menjerumuskan hidupnya ke dalam masa depan yang sempit. Artinya, ia tidak bersedia hidup seperti seekor Raja Wali yang terikat pada masa lampaunya. Saya pernah menceritakan kisah ini. Ketika Raja Wali itu sudah tua, pemiliknya melepaskan rantai yang selama ini menambat kakinya pada sebatang tonggak yang terpancang di halaman rumah. Sekarang Raja Wali itu sudah bebas dan seharusnya dapat terbang tinggi tanpa hambatan. Namun karena sudah bertahun-tahun ia hidup tertambat, Raja Wali itu tetap tidak bersedia untuk terbang. Dan sampai mati, ia hanya berjalan di sekeliling tonggak yang pernah menghambat dirinya. Raja Wali yang seharusnya moving forward, tetapi tetap hidup dalam masa lampaunya yang pahit atau living in the past. Ya, semua kita memiliki masa lampau. Tak jarang masa lampau tersebut merupakan masa lampau yang pahit. Namun, apakah dengan demikian masa depan kita harus bersifat sempit? Tidak. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, sepahit apapun masa lalu kita, asal kita percaya kepada janji Tuhan, yaitu bahwa Dia telah menyediakan masa depan yang baru, maka seharusnya kita tidak akan membiarkan masa lalu itu terus mengikat diri kita. Sebaliknya, kembali kepada masa lampau seperti yang dilakukan oleh Orpa. Kita akan melangkah dalam arah yang benar, yaitu memandang ke depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Tindakan iman seperti yang telah dilakukan oleh Rut yang mengoyak tabir nasib dan membentangkan hari depan yang baru bagi diri kita. Kalau saudara percaya kepada janji Tuhan untuk masa depan yang baru ini dan tidak lagi bersedia hidup terpaku pada masa lampaumu, entah itu masa lampau yang pahit ataupun yang manis, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Dengan demikian, saudara membuat pernyataan iman bahwa saudara akan moving forward, bergerak maju untuk hidup bagi masa depan, yaitu masa depan yang indah seperti yang Tuhan telah janjikan. Lebih jauh, pelajaran kedua dari hidup dengan arah yang benar yaitu bahwa masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Saya ulang,
masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Itulah yang dialami oleh Rut. Ketika ia dan Naomi tiba di Bethlehem, kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan yang mudah, tetapi sangat sulit. Sangat sulit. Karena yang pertama, ia tinggal bersama dengan ibu mertuanya yang miskin. Yang kedua, ia hidup di negeri yang asing, jauh dari sanak saudaranya. Namun di sini kita melihat bahwasanya Rut mampu melewati masa yang sulit tersebut, sehingga masa depan yang ia alami bukanlah masa depan yang terhimpit. Sebab sebagaimana yang dicatat dalam pasal 4 dari kitab Rut, akhirnya ia menikah dengan Boaz, seorang yang kaya raya di Bethlehem. Dari keadaan yang sulit, hidupnya terangkat ke masa depan yang gemilang. Semua ini tentu merupakan anugerah Allah bagi dirinya. Namun juga hal ini tidak terlepas dari keputusan yang ia ambil, yaitu bergerak ke depan untuk hidup bagi masa depan. Keputusan seperti yang ia katakan kepada Naomi dan yang dicatat di ayat 16, yaitu Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Perhatikan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sebaliknya dia pulang dengan tidak mengikuti engkau atau stepping backward. Ia melangkah untuk bergerak ke depan, moving forward. Sebaliknya dia kembali ke Moab. Ia tetap berpegang kepada komitmennya, yaitu kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itulah hidup dengan arah yang benar. Atau hidup dengan a new direction. Langkah yang mengakibatkan Rut mampu melewati masa yang sukar tanpa menjadi terpuruk. Malah bangkit dan memasuki babak kehidupan yang baru. Atau hidup yang restart. Hidup dalam awal yang baru. Alkitab mencatat dan sejarah membuktikan bahwa acap kali masa sukar akan melahirkan orang-orang yang memiliki peranan yang sangat besar bagi kemanusiaan. Pribadi seperti Florence Nightingale, perintis ilmu keperawatan modern yang jasanya disebut-sebut orang di dalam masa pandemi seperti sekarang. Henry Duden, Bapak Palang Merah Sedunia dan pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian yang pertama. Atau Martin Luther King, pejuang hak-hak sipil di Amerika Serikat, yang ulang tahunnya diperingati dengan menjadikannya sebagai hari libur nasional di Amerika Serikat. Mereka dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya dilahirkan dan dibentuk di dalam masa yang sukar. Seakan-akan bila tidak melalui masa yang sulit, mereka tidak akan pernah muncul di panggung sejarah serta membawa dampak yang positif terhadap kemanusiaan. Kebenaran ini mengajar kita untuk tidak berputus asa ketika kita sedang melewati masa yang sulit seperti pada hari-hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah tidak menyerah kepada keadaan, namun terus berjuang dalam iman, moving forward. Tidak membiarkan iman kita digoyahkan oleh badai kesukaran. Tetapi seperti yang dilakukan oleh Rut, kita melangkah untuk hidup bagi masa depan, living for the future. Karena kita yakin, sesungguhnya masa depan kita berada dalam tangan Tuhan. Keyakinan yang membuat kita bukan menyerah kepada kesukaran, tetapi berserah kepada Tuhan melalui doa. Penyerahan diri kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Selanjutnya, pelajaran ketiga hidup dengan arah yang benar adalah langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Saya ulang, langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Itulah langkah yang diambil oleh Rut, yaitu dengan hidup mengiring Naomi ke Bethlehem. Langkah maju yang benar, seperti yang ia katakan sendiri di ayat 16. Bangsamulah bangsaku
dan Allahmu lah Allahku. Pernyataan ini sangat penting. Sebab tidak semua langkah ke depan merupakan langkah yang benar. Saya ulang, tidak semua langkah ke depan merupakan langkah yang benar. Bisa saja langkah itu merupakan langkah yang keliru. Sama seperti bila yang terbentang di depan kita adalah sebuah jurang yang dalam. Dan tanpa berpikir panjang kita melangkah maju ke depan. Tentu kita akan terperosok ke dalamnya. Berarti yang diperlukan bukan sekadar bergerak ke depan. Namun terlebih lagi yaitu bergerak maju ke arah yang benar. Bagaimana kita mengetahui bahwa langkah yang kita ambil merupakan langkah yang benar? Sederhana saja. Yaitu dengan melihat apakah langkah tersebut membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau sebaliknya. Sama seperti bagaimana seorang pemudi mengetahui bahwa ia sedang menjalin relasi dengan seorang pemuda yang akan menjadi pasangan hidupnya yang tepat. Lihat, apakah relasi tersebut membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan atau sebaliknya. Apabila relasi tersebut membuat iman mereka kepada Tuhan menjadi kedodoran, maka pemudi itu harus meninjau ulang relasinya dengan si pemuda tadi. Bisa jadi pemuda tersebut bukanlah pasangan yang tepat bagi dirinya. Demikianlah langkah yang tepat akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Langkah yang tepat seperti itulah yang telah diambil oleh Ruth. Langkah yang membawa hidupnya tidak menjauh dari Allah yang sejati. Sehingga seperti yang ia katakan, yaitu dengan mengikuti Naomi, ia membuat komitmen untuk tetap menerima Allah yang sejati. Yang disembah oleh Naomi menjadi Allahnya juga. Langkah yang benar inilah yang membuka pintu anugerah Allah bagi Ruth. Sehingga sebagaimana yang ditulis dalam Rut pasal 4 ayat 17 dan dipertegas dalam Matius pasal 1 ayat 5 dan 6. Di kemudian hari perkawinannya dengan Boas yang telah saya sebutkan tadi melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Obed. Dari Obed lahirlah Isai yang memperanakkan Raja Daud. Dan dari Daud, sebagaimana yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 16, diturunkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Artinya, langkah yang benar yang diambil oleh Ruth telah membentangkan masa depan yang bersinar bagi hidupnya. Minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Januari, gereja kita di kota Bandung genap berusia 32 tahun. Perjalanan selama 32 tahun yang tidak terlepas dari berbagai masa sukar. Masa sukar seperti terbakarnya gedung King Shopping Center, tempat gereja kita menyelenggarakan pertemuan ibadah di setiap minggu pada tahun 1989. Masa sukar karena krisis moneter yang terjadi di tengah masyarakat kita pada tahun 1998. Dan masih banyak masa sukar lainnya yang telah kita lewati. Oleh kemurahan Tuhan, kita dapat melihat bahwa setiap masa sukar tersebut selalu diikuti dengan kemajuan dalam kehidupan kita bersama. Semua itu menunjukkan bahwa masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dalam masa depan yang sempit. Kata-kata kunci dalam semua ini yaitu anugerah Allah serta melangkah maju dengan arah yang benar. Bergerak maju dalam iman dan dengan sikap bergantung kepada Tuhan. Langkah moving forward yaitu bergerak ke depan seperti yang telah dicontohkan oleh Ruth. Apabila langkah mundur ke belakang yang dilakukan oleh Orpa mengakibatkan hidupnya terkubur dalam debu sejarah. Sehingga untuk selanjutnya namanya tidak pernah disebut lagi dalam Alkitab. Tidak demikian halnya dengan Ruth. Langkah iman dengan arah yang benar telah membentangkan hari depan yang baru bagi dirinya. Sesungguhnya Allah menyediakan anugerah yang sama bagi kita semua. Masa sukar yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini tidaklah harus menenggelamkan kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuka diri kepada tuntunan Tuhan. Melangkah dalam iman kepadanya. Dan hidup bergantung kepada anugerahnya.
Anugerah yang telah ia buktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan yang menghapus masa lalu yang pahit dan menjamin masa depan yang indah dan yang tidak mengecewakan. Anugerah yang akan kita ingat dan syukuri dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang sebentar akan kita lakukan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, saya akan terlebih dulu berdoa bagi saudara. Kita percaya kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita akan melangkah ke depan untuk menyongsong masa depan yang baru dan indah yang telah Ia sediakan. Restart! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menghapuskan masa lalu kami yang pahit dan membentangkan masa depan yang terbentang lebar bagi kami. Oleh sebab itu, masa yang sesukar apapun yang sedang kami lewati, masa sekelam apapun yang telah kami lampaui, kalau kami memandang kepada Tuhan, berpegang pada janji-Mu, meyakini bahwa Tuhan dalam kasih, kuasa, anugerah, dan kemurahan-Mu telah memberikan masa depan yang baru bagi kami, maka kami tidak akan merasa gentar terhadap keadaan yang kami sedang alami. Karena kami percaya kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kasih yang Kau buktikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, memberikan jaminan untuk masa depan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang mengangkat, yang membentangkan hari depan bagi setiap anak-anak-Mu. Saya berdoa untuk setiap mereka yang terbeban oleh persoalan. Ulurkan tangan mujizat-Mu. Kuasa kesembuhan-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Pertolongan-Mu tetap dapat diharapkan. Ulurkan mujizat-Mu dalam diri anak-anak-Mu. Buka pintu pertolongan dan berkat bagi kehidupan mereka. Dan aku percaya Tuhan Yesus, seruan doa kami kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Karena kami menaikkannya dalam nama di atas segala nama. Nama yang memberikan keselamatan. Nama yang memberikan jaminan untuk hari depan. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau persiapkan hati untuk kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Syaratnya adalah hati ini harus bebas dari segala kepahitan. Masih ada waktu beberapa saat pergi berdamai dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan demikian. Yang kedua, syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sudah lahir baru, sudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah membereskan segala dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa yang terpelihara, masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Alkitab katakan sebab Dia adalah Allah yang setia. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Dan makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengingat akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa Dia lakukan demikian? Karena tidak ada cara lain saudara untuk bisa menyelamatkan saudara. Dia harus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa Dia lakukan? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, roti yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua sel, ketua kesan, kita mau ambil dan kita mau mengangkatnya bersama-sama, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan kata-kata yang terakhir Dia ucapkan, it is finished, it is complete. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah yang sanggup menyucikan, darah yang sanggup menguduskan, darah yang sanggup membenarkan setiap dosa pelanggaran saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Darah yang sanggup menyucikan kami, darah yang sanggup membenarkan kami. Terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang hancur. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara kami yang mengikuti program ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau raih dengan iman bahwa Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib, dan kami terima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan.